kita berhasil memberdayakan jutaan tenaga kerja di Indonesia gitu. Nah, karena potensinya yang sangat besar ini, Tokopedia dan Shop Tokopedia berupaya mengakselerasi pemanfaatan platform digital untuk sebanyak-banyaknya UMKM lokal supaya mereka bisa lebih maksimal memanfaatkan platform digital dalam berbisnis gitu. Karena kami melihat dengan dekat di mana tangguhnya pelaku usaha atau termasuk UMKM yang punya platform digital dalam bisnisnya gitu ya. Kayak misalnya di pandemi atau dulu kopi literan itu kan muncul idenya dari coffee shop yang harus ditutup karena pembatasan mobilitas dan segala macam, dan satu-satunya platform untuk mempertahankan bisnis mereka adalah platform digital gitu ya. Jadi ini bukan tentang memilih offline dan online, tapi gimana caranya para pelaku UMKM ini bisa memanfaatkan sebanyak-banyaknya platform gitu untuk meningkatkan penjualannya gitu. Nah, batik Pandansari ini merupakan salah satu brand lokal batik yang ikut kampanye lokal dengan batik. Oke. Dan benar. Dan kemarin kata Mbak Panda sebelum ngobrol, dia merasakan banyak sekali manfaat positif gitu, mulai dari peningkatan produksi sampai peningkatan penjualan. Nanti mungkin bisa diceritakan lebih lanjut ya bagaimana manfaat gitu mungkin. Oke, nanti teman-teman juga mungkin bisa lihat di sebelah kanan rumah Joglo ini ada mesin cetaknya ya Mas Niklas sama Mbak Farah ya. Nanti mungkin bisa bertanya-tanya gimana cara kerjanya. Terus kalau mau nyobain juga mungkin nggak sih kita nyobain gimana cara ngeprint di bahan atau sebenarnya mungkin di polanya di kertas dulu gitu. Ini boleh ya Mas Dia? Bisa. Oke. Masih kemudian ini tadi Mbak Dia teman-teman sudah mendengarkan sendiri bahwa apa tujuan kenapa akhirnya Tokopedia melahirkan kampanye lokal dengan batik. Nah ini sekarang pertanyaannya kepada Mas Niklas. Kalau misalnya teman-teman tadi sempat lihat di sini ada dress, ada outer, ada kain, ada kemeja dari untuk pria juga, di sini juga ada gamis. Banyak sekali varian produk dari batik Pandansari ya Mas. Kalau nggak salah berdiri di tahun 2017. Ya betul, 2017. Nah itu awal mula cerita atau apa yang jadi motivasi Mas Niklas, Mbak Pandan akhirnya mendirikan batik Pandansari itu pribadi Mas ceritanya? Untuk awalnya itu di 2017 itu kan Mbak Pandan itu kan kuliah, dan kuliah itu sambil jualan batik-batik kayak gitu. Seiring berjalannya waktu setelah lulus kuliah kerja di Omah Lewean, dan di sana kan mungkin sudah capek lah perjalanan dari Sragen ke Solo, dan untuk memutuskan keluar dan untuk mengembangkan usahanya lagi di Batik Pandansari. Setelah itu kita di tahun 2022 ikut Shop Tokopedia tuh. Dan kita mulai merintis jualan di situ kan. Sebelumnya itu kan kita belum live streaming kan, karena ya keterbatasan tempat seperti itulah. Dan sebelumnya itu kan, tapi penjualan itu udah alhamdulillah banyak banget, lumayan. Dan ditambah setelah kita pindah di rumah sini kan, kita memulai live streaming. Dan setelah live streaming, penjualan kita naik drastis karena adanya live streaming. Oke, kalau kemarin tuh ceritanya Mbak Pandan ya Mas Niklas, kalau nggak salah Mbak Pandan ini berasal dari keluarga memang keluarga ini para pembatik juga ya Mbak ya Mas ya. Jadi mungkin Mbak Pandan sudah terbiasa di lingkungan keluarga sampai kayak bisa dibilang batik ini mendarah daging gitu ya buat Mbak Pandan, makanya akhirnya Mbak Pandan mendirikan Batik Pandansari sesuai dengan namanya gitu ya. Kemarin juga sempat nanya Pandansari artinya apa, ternyata dari nama beliau sendiri gitu. Gitu teman-teman ceritanya. Nah kalau nggak salah Batik Pandansari juga memberdayakan sumber daya lokal ya Mas Niklas, Mbak Farah. Iya, itu betul. Apa aja tuh Mas bentuk pemberdaya gunaannya ke teman-teman? Sejauh ini kita juga bekerja sama dengan UMKM lokal seperti kayak batik-batik seperti itu, terus konveksi. Saya juga mendapatkan lamaran kerja, teman-teman juga juga ikut live. Ini kan juga nggak pernah terbayang ya Mbak, bahasanya ternyata ada pekerjaan live, ternyata itu sangat membantu kami gitu. Jadi saya rasa Mbak Pandan pun yang awalnya hanya
apa namanya, mengambil dari beberapa UKM, jadi banyak UMKM yang terhubung dengan Mbak Pandan seperti itu sih. Oke, itu kalau boleh tahu dari mana aja Mbak UKM yang berdaya gunakan? Seputar Sragen saja atau sampai kemana? Seputar Sragen sih, ada juga di Solo juga, Solo Sragen gitu. Oke, di Sragen dan di Solo gitu ya Mas ya Mbak. Oke, baik. Nah kalau misalnya di sini sudah, kalau nggak salah Mbak Pandan kemarin sempat cerita juga, sudah Mbak Pandan mendirikan paguyuban batik. Itu ya Mbak Farah, Mas Niklas. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Itu kenapa Mbak Pandan kok punya ide mendirikan paguyuban batik? Apakah pengen melestarikan batik sampai ke generasi muda atau ada tujuan sendiri yang ingin dicapai? Mungkin awalnya memang berawal dari bisnis ya, tapi lama-kelamaan karena Mbak Pandan itu juga menyadari bahwasanya Mbak Pandan itu jualan batik nggak sekedar saat kuliah atau setelah kuliah, tapi memang sedari SD itu Mbak Pandan tuh jual kain batik karena ibunya sendiri kan juga seorang pengrajin batik. Nah dari situ mungkin dia mulai berbisnis dan bisnisnya berkembang. Dari situ ternyata dari batik dia juga bisa hidup. Makanya Mbak Pandan tuh punya keinginan untuk melestarikan dan juga mengembangkan batik itu tersendiri. Ternyata kita yang awalnya kayak batik itu kan ya Sragen aja, Solo aja, paling ya Jogja atau kemana. Tapi ternyata kita kebanyakan juga dari luar Jawa, pokoknya seluruh Indonesia lah ya. Kadang juga mereka tanya pakai bahasa asing kayak gitu. Ternyata pada suka ya sama batik-batiknya gitu sih. Oke, iya betul. Jadi kalau di paguyubannya sendiri merangkul UMKM lokal di yang masih seputar Sragen dan ke Solo itu Kak ya. Ada berapa Mas anggotanya kurang lebih saat ini? Ada sudah puluhan? Kurang lebih 20 ya Mbak? Ya sekitar 20 ya. Oke. Itu biasanya ngapain Mbak? Kalau misalnya lagi kumpul ada pelatihan cara membatik atau pelatihan bisnis atau apa yang diajarkan? Kita kemarin sempat Mbak Pandangan juga termasuk HZK alumni berprestasi. Itu kebetulan dapat bantuan dari kampus alumni yang Mbak itu ada apa namanya kayak pelatihan desain gitu sih. Karena kan sekarang juga batik juga ada yang mengalami kemajuan ya, jadi kayak kita untuk mempercepat desainnya bagaimana caranya bikinnya kayak dikasih saran-saran seperti itu. Oke. Nah kalau berkaitan sama desain, biasanya kalau batik Pandan Sari yang diangkat motif-motif apa nih Mas Niklas Mbak Farah? Terhitungnya udah modern ya Mas, udah modern. Paling kita juga masukkan kayak unsur-unsur parang, kombinasi atau kita terinspirasi dari flora gitu-gitu sih, tapi terhitungnya udah modern sih. Modern, kontemporer gitu ya? Iya udah kontemporer. Ini kalau yang dipakai sama Mbak Farah sama Mas Niklas apa nih? Ini motifnya gede, Mbaknya tahu gede nggak? Gede, nggak tahu, aku tanya ke Gede itu kalau orang Jawa, zaman dulu rumahnya itu Mbak, itu dari bambu yang dianyam. Oh iya. Nah, ini persilangannya. Oh iya, paham. Mas Eko paham? Terima kasih Mas, gede ya namanya. Gede. Kalau yang dipakai sama Mas Niklas? Ini udah rintik, ini udah modern sih Mbak. Jadi kita kayak terinspirasi kan sekarang orang juga suka mulai simpel ya. Kayak 2 warna, nggak terlalu banyak warna ya, kita hanya mengikuti permintaan pasar juga sih. Kayak kita melihat peluang apa yang bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Nah itu nyari idenya dari mana, Mbak Farah? Ya dari sekitar sih Mbak, mungkin kayak lingkungan. Ada dari mimpi. Mungkin kadang menggalau ya lagi hujan, jadinya ini namanya rintik Mbak. Kamu masih ada galau ya? Itu bisa ditanyakan sama Mbak Pandan pribadi sih. Mbak Pandannya lagi istirahat sekarang tadi Mbak. Bisa lihat. Oke, jadi idenya dari mana aja sebenarnya Mbak ya? Iya. Ada nggak sih Mbak yang terinspirasi dari mungkin bunga kesukaan atau saya belum lihat di sini ada ayam, kenapa kok ayam gitu? Apa mungkin itu hewan favorit atau hewan kesayangan atau apa gitu idenya? Lebih ke pertama kan kita menyambut buat 17 Agustus kemarin ya, ini memang produk baru. Oh oke. Jadi kita cari apa yang Indonesia banget gitu. Oh baik. Kan kayaknya mangkok mie ayam itu Indonesia. Mie ayam maksudnya enak sih emang. Jangan siapa yang, padahal lihat motif itu kan langsung keingatnya sangat kalau Indonesia baru gitu ya. Oke, ini berarti yang si mie ayam ini motif baru ya Mas? Motif baru ya. Oke. Nanti teman-teman bisa nyobain ya. Mie ayamnya. Oke, jangan salah fokus. Oke, lanjut tadi cerita Mbak Farah sama Mas
pasti. Nah kalau tadi Mas Niklas menyebutkan 2022 itu join di Shop Tokopedia ya, pertama kali itu bergabung di Tokopedia, kemudian berkembang ikut di Tokopedia juga. Nah manfaat apa sih Mas yang sudah dirasakan oleh Pandansari gitu ya semenjak memanfaatkan atau bergabung di Shop Tokopedia dan juga di Tokopedia? Kalau saya lihat tuh di Shop Tokopedia atau di TikToknya Pandansari itu hampir tiap hari kalau saya lagi buka lagi live, saya buka lagi live, rajin banget gitu. Itu apa Mas manfaatnya yang dirasakan? Manfaatnya besar sekali sih untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Dan kita itu konsumen kebanyakan kebanyakan dari luar Jawa gitu. Oke, dari mana tuh Mas? Kalau dari luar Pulau Jawa? Ada dari Papua, Aceh, ya. Kalimantan, Maluku, Sulawesi. Jauh-jauh ya. Se-Indonesia gitu. Oke, kalau selain itu Mas, selain dari segi jumlah pelanggan mungkin otomatis bertambah ya, kemudian cakupan pasarnya juga makin luas. Kalau misalnya dari segi penjualan sendiri, transaksinya meningkat nggak tuh Mas? Untuk transaksi kita di live streaming itu sangat meningkat sekali. Jadi dari si live shopping itu mengarahkan pelanggan untuk belanja di Shop Tokopedia gitu ya Mas ya. Itu peningkatan transaksinya bisa berapa kali lipat Mas Niklas? Untuk di titik yang terakhir ini sampai 30 kali lipat. Wow, itu peningkatan bulanan atau omset bulanannya? Omset bulanan. 30 kali lipat dibandingkan hari-hari biasa, gitu ya? Wow. Dibandingkan offline? Oh iya ya. Oh ya, oke. Kalau ada hari-hari khusus nggak sih kalau misalnya meningkatkan penjualan mungkin pas Lebaran gitu atau pas apa? Oh, berkurang lagi. Kenapa ya ini mic-nya? Oke, sebentar aja Mbak. Untuk meningkat itu kalau ada event-event gitu kan. Pas Ramadan itu juga ada peningkatan sih. Kalau Ramadan kita ngeluarin khusus yang edisi khusus ya, gamis ya. Kok udah pakai gamis? Gak edisi Ramadan ya. Ini yang Mbak di situ ya Mbak ya. Nanti teman-teman bisa mau coba. Kamu konten kreator kan, nanti boleh pinjam bajunya Vanessa. Jadi waktu apalagi Mas? Ramadan ini kita ngeluarin Sarindita sama anak cewek, anak cowok itu. Jadi satu keluarga lah. Satu kompletin. Bapak Ibu 2 anak biasa kayak gitu ya, program pemerintah. Oke. Itu langsung jadi Mas? Apa kain lepas, kain blocking? Itu langsung jadi. Langsung jadi ya, oke. Nanti kalau misalnya ada contohnya teman-teman mungkin bisa diperlihatkan ya untuk Sarindita itu ya. Untuk contohnya ada sih. Oh contohnya ada ya, oke. Siapa tahu yang dari sini mesti mau beli buat anaknya di rumah. Oke. Tanya-tanya lagi nih ke Mbak Dega mengenai upaya Tokopedia dan Shop Tokopedia. Nah kalau misalnya melokal dengan batik kan sudah berjalan dari Januari 2024 ya Pak ya. Itu peranannya untuk pelaku UKM ataupun mungkin ada dampak positif yang dihasilkan dari kampanye tersebut gimana tuh Mbak Dega? Cek peran Tokopedia dan Shop Tokopedia dalam kampanye lokal. Nah, ini kemarin juga sempat beberapa kali ditanya juga ya UMKM batik tuh sebenarnya challenge-nya apa sih gitu. Mungkin nanti dari pihak Batik Pandansari bisa cerita lebih lanjut, tapi melalui lokal dengan batik, Tokopedia dan Shop Tokopedia ini berupaya menjawab atau membantu memberikan solusi untuk tantangan UMKM yang tentu masing-masing UMKM punya tantangannya masing-masing gitu ya. Makanya melalui lokal dengan batik kita punya beberapa inisiatif kunci untuk mendorong atau meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas dari UMKM batik yang terutama berpartisipasi dalam lokal dengan batik. Pertama ada akselerasi digitalisasi platform digital. Ini yang kemarin teman-teman di sini kebanyakan sudah sempat menyaksikan gitu ya bagaimana training terkait bisnis online itu dihadirkan untuk para perajin atau UMKM batik yang ada di Solo ini salah satunya. Dan ini kami biasanya bekerja sama dengan pemerintah daerah atau pemerintah setempat. Kemarin waktu di Solo, waktu peluncuran kami didukung oleh Wakil Wali Kota Solo, gitu ya. Begitupun di Jogja dan berbagai wilayah lainnya di Indonesia, gitu. Dan dari pelatihan bisnis online yang komprehensif ini, kami sudah mengakomodasi hampir dari 500
UMKM batik gitu. Jadi ada hampir 500 UMKM batik yang ikut pelatihan ini, dan 50% diantaranya itu sudah mulai buka toko nih di shop Tokopedia untuk pertama kalinya gitu. Jadi ini pertama kalinya mereka join bisnis online gitu. Di Tokopedia sendiri ada ribuan penjual batik baru yang baru banget gitu ya join Tokopedia, dan 1.000 diantaranya itu dari Jawa Tengah. Jadi jumlahnya signifikan sekali ya. Dan yang kedua ada halaman khusus lokal dengan batik. Jadi kalau Mbak dan Mas punya aplikasi TikTok maupun Tokopedia itu bisa dibuka di halaman beli lokal. Nanti ada section khusus untuk lokal dengan batik, dan di halaman ini ada hampir 400 penjual batik nih yang sudah ikut di kampanye online tersebut. Jadi dari yang tadi dilatih secara komprehensif berkaitan dengan bisnis online, kemudian mereka partisipasi nih ke dalam halaman khusus lokal dengan batik gitu ya. Dan dampaknya sangat positif sekali ternyata untuk para penjual ini gitu. Penjual batik yang berpartisipasi dalam kampanye online lokal dengan batik itu mengalami peningkatan transaksi rata-rata lebih dari 90%. Wow, lebih dari 90% ya peningkatannya. Betul, Gede banget sih ya Mbak ya. Ya. Ini datanya kita ambil di 2 minggu pertama peluncuran kampanye ya. Jadi di awal tahun di 25 Januari sampai 7 Februari. Iya, betul. Terus ada apa lagi tuh Mbak selain pelatihan digitalisasi lokal batik? Oke, ada shop entertainment batik. Nah, apa nih? Nah, kalau shop entertainment batik ini kita berusaha untuk mempermudah audiens yang memang sudah punya ketertarikan akan batik itu dapetin konten yang memang relevan dengan batik, yang informatif gitu ya, yang inspiratif, agar yang udah tertarik sama batik makin tertarik sama batik, tapi yang belum tertarik sama batik juga terpapar nih terkait dengan bagusnya produk batik lokal di Indonesia gitu ya. Dan ada hampir dari 200 kreator konten yang sudah berpartisipasi untuk membuat kampanye lokal batik ini makin populer di tengah masyarakat gitu ya, dan mereka juga berasal dari berbagai skala, dan mereka sudah membuat lebih dari 14.000 video melalui TikTok untuk membantu penjual di shop Tokopedia maupun Tokopedia itu meningkatkan penjualan gitu. Jadi trennya ditingkatkan supaya penjualan dari brand lokal batik yang ada itu juga naik gitu ya. Dan ini beberapa ribu diantaranya dari Batik Banansari. Udah ribuan belum Mbak videonya nih? Oke, gimana? Dan video yang dibuat nih beragam banget nih. Kalau misalnya sekarang bisa cek aplikasi TikTok gitu ya, kalau cek hashtag lokal dengan batik, kontennya kreatif-kreatif banget. Misalnya rekomendasi batik warna hijau sage yang populer gitu, atau tips mix and match batik gitu, atau tip ini kesalahan yang biasa dilakukan ketika memakai batik dan lain sebagainya gitu. Jadi yang lebih relevan dengan masyarakat di era digital. Ya, belasan ribu video itu juga sudah ditonton 22 juta kali itu. Dan terakhir ada peningkatan kapasitas produksi. Yang ini yang seru nih. Jadi kami bekerja sama dengan berbagai instansi untuk meningkatkan kapasitas produksi para pelaku UMKM lokal batik yang memang berpartisipasi. Pertama misalnya, kami melibatkan Institut Seni Indonesia di Yogyakarta untuk membuat ratusan desain baru nih. Jadi motif batik yang bisa dipakai oleh sejumlah UMKM batik yang memang terlibat dalam kampanye lokal dengan batik ya. Karena dengan adanya tambahan motif baru ini, mereka bisa memperbanyak juga varian produk batik mereka gitu. Dan ketika varian produknya banyak kan penjualannya juga kemungkinan besar juga bisa naik gitu ya.